Pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, sampai akhir menutup mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indrata Nur Bayu Aji, Bupati Pacitan, mengajak seluruh masyarakat Pacitan, mari kita putus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Pacitan dengan tertib melaksanakan protokol kesehatan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan menjaga jarak. Semoga kita semua terhindar dari wabah COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Wiwit Ari Wibisono SHSI KMH Kapolres Pacitan menghimbau masyarakat agar masker, menjaga jarak, dan cuci tangan. Menggunakan masker itu pun tidak hanya menggunakan masker saja. Apabila sedang berbicara, masker tolong tidak diturun-turunkan. Gunakan dengan baik. Dan ketika ingin memegang mata, hidung, mulut, tolong pastikan tangan Anda tercuci dengan bersih atau terkena sanitizer. Ini semua adalah bagian upaya kita untuk memutus mata rantai penyebaran dari COVID-19. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tak kenal maka tak kebal. Pagi, Pak. Pagi, stop. Siapa kamu? Virus, Pak. Bapak siapa? Saya antibody. Bawa apa kamu? Penyakit. Wah, kamu pasti virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi aku kenal kamu. Halo, saya Cak Lontong. Nah, itu yang terjadi di dalam tubuh kita setelah divaksinasi. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik. Dipastikan keamanan dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak ya. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Vaksinasi dan protokol kesehatan, lindungi diri, lindungi negeri. Dipersembahkan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Kominfo. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Detik waktu berjalan di tengah kebahagiaan kita, virus corona melanda. Meluas mewabah, membuat semua tak menentu, merantai kita. Janganlah bersedih, semua akan berlalu. Ayo kita lawan, jaga kebersihan sekitar kita. Mari bersatu, hilangkan cemasmu, bersama hadapi wabah ini. Hilangkan semua kepanikan untuk kita semua. Usaha dan doa, semoga Tuhan melindungi masyarakat Indonesia. Oh yeah. Cucilah tanganmu, lindungi tubuh dengan imunitas. Jaga jarak agar terhindar dari virus corona. Mari bersatu, hilangkan cemasmu, bersama hadapi wabah ini. Hilangkan semua kepanikan untuk kita semua. Usaha dan doa, semoga Tuhan melindungi masyarakat Indonesia. Yeah, yeah, yeah. Bekerja, belajar, beribadah di rumah. Mari bersatu, hilangkan cemasmu, bersama hadapi wabah ini. Hilangkan semua kepanikan untuk kita semua. Usaha dan doa, semoga Tuhan melindungi masyarakat Indonesia. Belajar, beribadah di rumah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Mitra setia, selamat pagi warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Cukup lama kita tidak bertemu, termasuk pertemuan di udara ini. 2 pekan sekali sebenarnya, tetapi karena hari Senin kemarin kita sedang ada kegiatan lain gitu ya, tepatnya narasumber kita sedang ada kegiatan lain sehingga tidak dapat kita laksanakan pada hari itu. Maka hari ini kita bertemu pada obrolan rutin kita bersama KPPN Kabupaten Pacitan. Kali ini bersamaan dengan kabar yang kurang menyenangkan sebenarnya, karena hampir semua wilayah di Jawa Timur
kecuali 3 wilayah di Pulau Madura, yakni Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb yang masih zona orange. Sementara hampir semua wilayah di Jawa Timur saat ini dinyatakan zona merah dengan semakin bertambahnya angka penularan COVID-19 di Indonesia, termasuk di wilayah Jawa Timur. Nah, hari ini kita akan mengajak Anda semua mitra setia untuk berbincang berkaitan dengan langkah-langkah apa yang terus dilakukan ini oleh jajaran KPPN ya, sebagai bagian dari kepanjangan tangan pemerintah pusat tentu saja, untuk mengantisipasi dampak-dampak yang terjadi pasca keputusan pemerintah untuk memperpanjang PPKM darurat. Karena seperti kita tahu bahwa kemarin sore atau Presiden Joko Widodo menyampaikan secara langsung rencana pemerintah untuk memperpanjang PPKM darurat yang sudah berlangsung sejak tanggal 3 Juli kemarin. Nah, di tengah kenaikan kasus COVID-19 ini pula yang meningkat signifikan, pemerintah berupaya semaksimal mungkin menahan dampaknya terhadap aspek sosial ekonomi. Untuk itu, APBN difokuskan pada penanganan kesehatan agar angka COVID-19 lebih terkendali dan pemberian perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, serta bagi pekerja yang terdampak ini juga menjadi perhatian serius bagi pemerintah sendiri. Karena seperti kita tahu, langkah-langkah penyelamatan juga dilakukan oleh pemerintah, terutama mereka yang sedang menjalani isolasi mandiri juga. Saya segera menyapa Bu Ana Sariasih, Kepala KPPN Pacitan. Bu Ana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik Bu Ana? Alhamdulillah, baik Pak, sehat. Iya. Telah 2 hari dari jadwal kita, tapi nggak masalah, kita masih bisa ketemu kembali untuk menyampaikan informasi untuk masyarakat, Bu Ana ya. Oke, Mbak. Ya, Bu, pertanyaan pertama ini mungkin agak klise, tetapi nggak ada salahnya juga kita sampaikan sebagai prolog atau pembukaan dari obrolan kita. Karena sebelum kita nanti berbincang terkait dengan bagaimana akselerasi penyerapan anggaran, barangkali bisa disampaikan Bu, gambaran secara umum kondisi statistikal di KPPN sendiri berkaitan dengan COVID-19 saat ini. Gimana Pak, gambaran? Gambaran dari kondisi statistik COVID-19 saat ini Bu, versi KPPN begitu. Jadi Pak, Purwo terima kasih ya. Jadi berdasarkan data dari Info COVID Provinsi Jawa Timur ya di websitenya, kita ketahui bahwa sejak berlakunya PPKM darurat ini, suara saya bisa Bu, jelas bisa ya. Jadi dari 1 Juli sampai 11 Juli itu relatif fluktuatif ya, sampai dengan tanggal 6 Juli itu 4 kasus terkonfirmasi positif, kemudian di 7 Juli itu naik 141 menjadi di atas 1197, dan kemudian di tanggal 12, 13 juga bahkan meledak ya di 2.742 kasus menjadi 6.269 kasus, mengalami kenaikan hampir 228%. Nah, puncaknya itu di tanggal 15, di mana Jawa Timur itu mengalami kenaikan kasus yang sangat besar ya, yang mencapai 8.230, dan di Pacitan sendiri juga angkanya di atas 100 waktu itu ya, sudah di atas 140. Kemudian di tanggal 19 kemarin ini juga masih belum turun juga ya, di Jawa Timur masih 4.424. Mungkin ini yang menyebabkan tidak dibuka kembali ya Pak Purwo ya. Betul. Dan kalaupun dilihat dari angka kematiannya seiring dengan perjalanan kenaikan maupun itu juga terseiring kejadian pada pasien meninggal, di mana 2 Juli itu 94 pasien Jawa Timur, kemudian 6 Juli 132, kemudian di tanggal 7 itu sangat signifikan ya, ada 178 pasien meninggal, puncaknya kemudian di tanggal 11 itu 291 ternyata naik lagi gitu kan. Dan di tanggal 11
mencapai 332 orang yang saat itu mungkin banyak rumah sakit yang kewalahan ya Pak ya, kita dengar beberapa rumah sakit yang sangat kewalahan. Termasuk Pacitan saat itu. Tenda dan sebagainya. Dan di tanggal 19 kematian juga mencapai 344. Data untuk kemarin, kalau untuk kemarin ini juga penambahan masih juga di angka 5.654 untuk Jawa Timur. Sedangkan di Pacitan tanggal 20 67. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa menurun ya Pak ya, dengan protokol kesehatan yang ketat gitu. Namun dengan kondisi itu kita ada beberapa hal yang harus kita cermati. Salah satu contohnya ya, tanggal 17 Juli itu Pemda DIY merilis ya, bahkan dari yang dia lakukan dari 25 sampel pasien COVID, di mana 15 dewasa, kemudian 10 anak-anak, ini didapatkan bahwa terindikasi 20 orang terpapar varian Delta, yang kita tahu Delta itu cukup ganas dan penyebarannya lebih cepat gitu. Perjalanan patologinya itu cepat gitu ya, penyebaran yang cepat gitu. Dan 11 kasus terjadi pada anak, pada orang dewasa ya. Jadi dewasa itu dari 15 orang yang sakit COVID, itu 11 orang terkena varian Delta. Kemudian dari anak-anak, dari 11 anak-anak itu 9 orang terkena kasus Delta tersebut. Jadi kalau di persentase untuk dewasa 73,33%, sedangkan untuk anak-anak itu mencapai 90%. Ini angka yang cukup memprihatinkan saya kira ya. Ditambah lagi tanggal 15 Juni lalu ya, WHO itu mengklarifikasikan bahwa terdapat varian baru yang harus menjadi varian of interest, di mana di tingkat global ya, bahkan ini menjadi varian of interest di tingkat global Pak Purwo, karena menganggap varian ini memiliki mutasi dengan implikasi yang dicurigai lebih berbahaya dari Delta, dan juga untuk menaklukkan itu lebih menantang, karena untuk dikendalikan tersebut ya tentu saja kalau penularannya lebih cepat, kemudian tingkat keparahannya juga lebih cepat, ini menjadi tantangan tersendiri ya, yang harus segera dilakukan antisipasi. Bahkan semalam juga atau beberapa hari lalu ya, hari Senin, Presiden Jokowi pada saat pengarahan kepada kepala daerah juga menyampaikan bahwa diharapkan karena adanya ini WHO menyampaikan adanya varian baru, itu diminta untuk mempersiapkan termasuk rumah sakit cadangan maupun rumah sakit darurat. Jadi memang sudah menjadi atensi internasional ini ya. Baik. Ya, di dalam banyak kesempatan memang Presiden menekankan itu, termasuk ada salah satu yang digarisbawahi pentingnya kembali kampanye pengenaan masker ya Bu Ana, karena memang mendisiplinkan banyak orang itu bukan sesuatu yang mudah begitu. Nah, tetapi yang menarik adalah bahwa saat ini PPKM darurat ini akan diperpanjang begitu, dan kabarnya ini kalau sesuai informasi yang saya sempat baca tadi baru akan dibuka nanti tanggal 26 Juli, 26 atau 25 begitu. Nah, kira-kira secara umum Bu, dengan catatan ya Pak. Itu pun dengan catatan gitu, jika nanti terjadi grafik penurunan angka penularan begitu. Nah, secara umum pengaturannya nanti akan seperti apa saja Bu? Ya, karena sekarang belum ada juknis yang jelas ya, tapi dari arahan Pak Presiden semalam itu kita tahu bahwa untuk tahap kedua ini, PPKM darurat tahap kedua ini sudah diatur sedemikian rupa, mungkin juga mendengarkan beberapa pihak ya yang kemarin juga keberatan, makanya sekarang sudah agak dibuka untuk pasar tradisional, sedikit kebutuhan pokok itu bisa buka sampai dengan jam
20 ya. Sedikit ada kelonggaran lah ya. Kemudian untuk pasar ada kelonggaran. Ya, kemarin kan banyak pedagang yang ngeluh juga tuh ya Pak ya. Kemudian pasar tradisional non kebutuhan pokok itu dibuka sampai dengan jam 1 dan dengan catatan kapasitas untuk pasar tersebut hanya 50%. Kemudian pedagang kaki lima, nah ini juga yang kemarin banyak ngeluh kan, pedagang kaki lima, toko kelontong, pangkas rambut, kemudian laundry, asongan, bengkel kecil, kemudian tempat cuci kendaraan kecil ya, tempat cuci kendaraan yang maksudnya usaha kecil, usahanya yang kecil gitu ya. Kemudian juga usaha kecil lainnya yang sejenis itu boleh buka sampai dengan maksimal jam 21 malam. Jam 9 malam ya. Untuk warung makan, kaki lima, lapak yang sejenis yang dia itu di ruang terbuka itu juga dimungkinkan buka sampai jam 21 malam. Di sana disampaikan bahwa maksimum makan per orang, jadi orang itu makan hanya 30 menit. Mungkin diatur demikian rupa ya, sehingga bisa berjaga jarak dan saat makan hanya 30 menit. Gitu Pak. Jadi dan juga sepertinya ada rambu-rambu kalau untuk esensial maupun kritikal itu nanti akan diatur terkait protokol. Akan diatur kemudian. Perjalanan dinasnya. Ya, tapi sepertinya ada juga yang membedakan ya Bu, karena intinya ya di sini. Karena sekarang pemerintah pusat kan punya kebijakan untuk memberikan bantuan sosial, misalnya berupa beras, kebutuhan pokok, dan ada lagi bantuan obat gratis ya Bu bagi mereka yang isolasi mandiri Bu Ana. Iya. Jadi pemerintah pusat ya dengan pemberlakuan PPKM ini sebenarnya setiap ada perubahan itu pemerintah pusat selalu memikirkan bagaimana anggaran itu mendukung gitu ya. Kita lihat bahwa dengan PPKM ini juga dilakukan revisi ya, perubahan anggaran di mana perlindungan sosial misalnya dari yang semula 153,86 triliun itu dinaikkan 33,98 triliun. Itu menjadi 187,84 triliun. Nah, itu digunakan ya tadi antara lain untuk tambahan bantuan, kartu sembako, kemudian juga penerima untuk manfaat yang awalnya juga hanya diperkirakan sampai Juli. Jadi kemudian diperpanjang sampai dengan manfaatnya diperpanjang sampai dengan Desember. Demikian juga diskon listrik, kemudian diskon listrik yang untuk 450 maupun 900 volt ya Pak ya, itu juga awalnya hanya sampai September, kemudian diperpanjang sampai Desember. Ini sebenarnya pemerintah pusat itu terus berupaya ya, tapi memang tidak serta-merta ya. Presiden mengumumkan tadi malam, terus saat ini sudah tersebar di masyarakat itu tidak akan bisa, karena kita juga menjaga akuntabilitas. Tapi itu terus diupayakan supaya pelaksanaan ini juga mendukung ke kebijakan PPKM darurat ini, termasuk peraturan-peraturannya. Kalau kita lihat bahkan anggaran itu Pak itu mengalami perubahan yang sebelum ini pun sebenarnya sudah dirubah gitu ya. Sudah mengalami dari awal dulu kan kita itu memperkirakan tahun ini sudah turun, sudah landai lah. Maka alokasi sudah terkendali waktu kita menyiapkan anggaran di 2021 ini. Makanya tidak ya seperti yang tadi bantuan sosial ada yang tidak sampai Desember. Kebetulan kalau dana desa sampai Desember ya. Tapi kalau kartu sembako kemudian juga listrik tadi tidak sampai Desember. Nah, saat ini ketika terjadi kondisi ini pemerintah bekerja keras menambah anggarannya. Anggaran juga nggak gampang kan Pak Purwo tambahkan. Mesti nyari dari mana. Nah, ini kan kemarin dilakukan penghematan besar-besaran ya untuk dialokasikan ke sana. Bahkan di awal Februari dulu juga kita tahu ada Irma gitu ya. Itu juga mengantisipasi Pak, karena sebelumnya kan belum ada
terus dilakukan, termasuk untuk jauh itu harus 20%, 25% untuk penanganan pemulihan ini. Nah itu yang sudah dilakukan. Demikian juga untuk perlindungan sosial juga ditambahkan sehingga totalnya menjadi 50 triliun. Itu Pak Antara. Ya. Kalau kita bicara tentang protokol kesehatan, sebenarnya masyarakat sudah begitu akrab ya Bu dengan kalimat itu, bahkan sejak 1,5 tahun yang lalu ketika pertama kali COVID melanda negeri ini begitu, atau masuk ke Indonesia sekitar bulan Maret, doktrin ataupun jargon tentang protokol kesehatan begitu kuat dilakukan. Selain itu juga ada percepatan pemberian bantuan sosial sebagai bagian dari antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah. Tetapi rasanya tidak ada salahnya juga Bu, nggak ada bosennya juga kalau kita harus menyampaikan pesan itu sekali lagi untuk masyarakat Bu Ana. Iya, betul Pak. Jadi seperti disampaikan ya sampai Presiden maupun semuanya Satgas dan pimpinan-pimpinan kita ya, bahwa kunci dari keluarnya pandemi ini sebenarnya bukan anggarannya, tapi kunci keluar pandemi itu adalah percepatan vaksin dan juga yang kedua adalah memperketat protokol kesehatan. Nah, memang mungkin kita juga sudah hafal gitu ya, bagaimana protokol kesehatan dari 3M, 5M, 6M gitu ya. Malah 7M kemarin. Menjaga jarak, gitu ya, memakai masker. Sekarang masker harus 2 ya. Ini saya di ruangan sendiri ya Pak ya, jadi nggak pakai masker gitu. Masker saat ini harus 2 ya, kecuali pakai KN95 atau N95 boleh 1. Kemudian mencuci tangan, memakai hand sanitizer, kemudian menjaga jarak minimal 2 meter. Nah ini kan agak sulit Pak kalau kita lihat di realitas gitu ya, menjaga jarak 2 meter kalau kita ke pasar gitu juga kayaknya agak sulit gitu. Apalagi kita itu kurang suka antri gitu ya. Nah itu mungkin ini yang harus menjadi perhatian. Kemudian menghindari kerumunan. Dilalah kita itu orang yang ramah-ramah gitu ya. Jadi sukanya berkerumun gitu kan. Ibu-ibu sukanya ngobrol gitu. Jadi agak susah juga. Menghindari mobilitas mungkin dengan penyekatan sekarang bisa mobilitas terhindarkan dan juga makan bersama. Kita juga sering ya Pak ya makan bersama. Nah itu sebenarnya kuncinya adalah menjaga protokol kesehatan dan juga vaksinasi. Nah ada juga sebagian masyarakat yang masih takut vaksinasi. Ini juga menjadi sangat disayangkan gitu ya. Vaksinasi itu sebenarnya untuk keperluan kita, tapi kita takut nanti kena malah gitu. Padahal dengan vaksin tadi mungkin di siaran sebelumnya itu juga disampaikan ya bahwa tidak berarti yang vaksin itu terus tidak terpapar, bisa jadi terpapar, tapi ketika terpapar itu tidak akan separah ketika dia tidak melakukan vaksin. Ini yang saat ini juga sangat dikejar. Bahkan Presiden menyampaikan jangan sampai ada stok deh di daerah-daerah kalau ada vaksin habiskan gitu. Itu Pak Purwo. Jadi memang penegakan protokol kesehatan menjadi kunci gitu ya, dan kita ingat juga pesan Pak Presiden harus tegas tapi juga santun. Kalau saya lihat di Pacitan itu bahkan ada perbu pendedaan ya Pak ya. Betul. Kalau nggak pakai masker, kalau nggak salah 50.000 gitu ya. Kemudian juga untuk tempat usaha sendiri itu juga ada. Gini. Saya kemarin pasar lihat itu Pak. Jadi mungkin itu yang harus ditegakkan supaya di tahap 2 ini ada longgar tapi juga bisa terkendali. Mungkin itu Pak Pur. Ya. Bu, kalau bicara tentang berkerumun kemudian pakai masker, jaga jarak, ini saya jadi tertarik dengan tradisi kita yang kata Bu Ana tadi kan ramah-ramah, santun-santun begitu ya, gotong royong kita tinggi, tetapi tentu saja karena saat ini kondisi kita memang abnormal, extraordinary begitu, ya alangkah baiknya kalau alasan keakraban dan kedekatan secara fisik itu kemudian kita ganti dengan kedekatan hati, tetapi jarak fisiknya agak dijauhkan begitu ya Bu Ana ya. Sulit mungkin tetapi harus dibiasakan begitu ya. Betul Pak, betul. Dan kita sebenarnya juga sekarang kan sudah bisa WhatsApp kelompok gitu ya Pak ya. Jadi bisa tetap berumpi gitu ya. Zoom juga bisa gitu. Bahkan anak-anak itu saya lihat anak-anak itu
sambil main itu bisa bareng-bareng gitu, supaya tidak susah gitu ya untuk menjauhi kerumunan itu. Hanya kesadaran kita, karena saat ini memang mau tidak mau kita harus melakukan tidak berkerumunan, walaupun misalnya yang punya hajat juga harus merelakan ya ketika tidak ada tamu ketika resepsi. Saya jadi ingat Pak, kemarin di medsos ada yang bilang, wah dunia milik kita berdua kejadian gitu ya. Karena dia resepsi foto-foto sendiri tanpa tamu gitu ya, tamunya hanya beberapa gitu. Baik. Tidak capek juga gitu ya. Ini bagian dari pengorbanan kita lah. Kemarin Pak Aga. Bagian dari pengorbanan kita bersama yang mudah-mudahan hasilnya akan segera kita rasakan dengan kedisiplinan bersama, keikhlasan untuk mengorbankan waktu dan juga kesenangan untuk sesaat ini akan membuahkan hasil yang baik untuk masyarakat secara umum. Bu Ana, kita jeda sesaat, kami kembali Mitra Setia untuk Anda masih di obrolan bersama KPPN Kabupaten Pacitan. Bu Ana Sariasi masih bersama kami. Kami kembali setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indrata Nur Bayu Aji, Bupati Pacitan, mengajak seluruh masyarakat Pacitan, mari kita putus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Pacitan dengan tertib melaksanakan protokol kesehatan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan menjaga jarak. Semoga kita semua terhindar dari wabah COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Wiwit Ari Wibisono SHSI KMH Kapolres Pacitan menghimbau masyarakat agar tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan cuci tangan. Menggunakan masker itu pun tidak hanya menggunakan masker saja. Apabila sedang berbicara, masker tolong tidak diturun-turunkan. Gunakan dengan baik. Dan ketika ingin memegang mata, hidung, mulut, tolong pastikan tangan Anda tercuci dengan bersih atau terkena sanitizer. Ini semua adalah bagian upaya kita untuk memutus mata rantai penyebaran dari COVID-19. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasca wabah COVID-19, pemerintah mengucurkan beragam jenis bantuan untuk meringankan beban masyarakat. Di tingkat pusat, dari alokasi anggaran 405 triliun rupiah, Bansos merupakan bagian dari komponen jaring pengaman sosial senilai 110 triliun rupiah. Sedangkan dari realokasi anggaran pemerintah daerah sebesar 67,32 triliun rupiah, sebanyak 25 triliun diberikan dalam bentuk bantuan sosial. Alokasi Bansos lainnya bersumber dari dana desa total 21 triliun rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengajak masyarakat ikut mengawasi penyaluran beragam jenis bansos tersebut. Laporkan jika mendapati bantuan salah sasaran atau tidak digunakan sebagaimana mestinya. Caranya mudah, cukup buka website jaga.id atau unduh aplikasinya di App Store dan Play Store. Sekali lagi, cukup buka website jaga.id atau unduh aplikasinya di App Store dan Play Store. Jaga adalah aplikasi pencegahan korupsi yang mendorong transparansi penyelenggaraan pelayanan publik dan pengelolaan aset negara. Jaga melibatkan masyarakat guna memantau, mengusulkan perbaikan, dan melaporkan penyimpangan. Jaga mendorong dan melibatkan pemerintah untuk merespon umpan balik dari masyarakat. Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan bersama Radio Suara Pacitan. Tak kenal maka tak kebal. Pagi, Pak. Pagi, stop. Siapa kamu? Virus, Pak. Bapak siapa? Saya antibody. Bawa apa kamu? Penyakit. Wah, kamu pasti virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi aku kenal kamu. Halo, saya Cak Lontong. Nah, itu yang terjadi di dalam tubuh kita setelah divaksinasi. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli.
Tetap pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak ya. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Vaksinasi dan protokol kesehatan, lindungi diri, lindungi negeri. Dipersembahkan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Kominfo. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Presiden Joko Widodo secara resmi menyampaikan pemberlakuan PPKM darurat. Saya ingin menyampaikan satu hal yang sangat penting bagi keselamatan kita semuanya. Seperti kita ketahui, pandemi COVID-19 dalam beberapa hari terakhir ini berkembang sangat cepat karena varian baru yang juga menjadi persoalan serius di banyak negara. Situasi ini mengharuskan kita mengambil langkah-langkah yang lebih tegas agar kita bersama-sama dapat membendung penyebaran COVID-19 ini. Setelah mendapatkan banyak masukan dari para menteri, para ahli kesehatan, dan juga para kepala daerah, saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, khusus di Jawa dan Bali. Itu pernyataan Presiden beberapa waktu yang lalu dan ternyata tadi malam informasi tersebut sudah dimutakhirkan dengan perpanjangan PPKM darurat sampai nanti tanggal 26 Juli 2021. Dan saya masih bersama Bu Ana Saryasi, Kepala KPPN Kabupaten Pacitan. Bu Ana masih di sini ya Bu Ana? Ya, Pak. Ya, masih terkait dengan pandemi COVID yang melanda negeri ini, Bu. Dan sekarang tampaknya memang membutuhkan perhatian lebih ekstra lagi. Selain dari sisi kesehatan, kemudian bagaimana masyarakat merespon dengan protokol kesehatan yang lebih ketat, lebih patuh lagi misalnya. Ini juga respons pemerintah sendiri bagaimana, Bu, terhadap perkembangan yang terjadi saat ini dari sisi finansial atau keuangan begitu? Ya, tadi saya singgung sedikit ya Pak terkait respon pemerintah. Jadi respon pemerintah tadi melakukan revisi anggaran, penambahan dan juga mempercepat penyaluran anggaran, khususnya anggaran yang terkait dengan PEN, baik khususnya lagi yang terkait dengan perlindungan sosial maupun untuk penanganan kesehatan. Ini dilakukan beberapa perubahan, penambahan, di antaranya itu ada penambahan untuk perlindungan sosial tadi sudah ya, ada diskon listrik, kemudian ada biaya abonemen, kemudian juga ada tambahan untuk, bahkan saat ini ada tambahan untuk klaim perawatan pasien Pak, ini juga ditambah, kemudian juga insentif nakes itu ditambah ya, ya ini memang wajar ya, bahkan kalau boleh memilih mungkin nakes pun tidak lebih memilih nggak dapat insentif daripada sekarang harus bekerja sangat keras gitu ya. Kemarin dapat info Pak, ada satu residen yang dia bertiga harus menangani lebih dari 170 pasien. Masya Allah. Dan dia itu saat itu PCR positif, terus kemudian tidak off 14 hari, 15 harinya PCR dan 3 hari sebelumnya itu masih dengan bantuan oksigen, tapi hari ke-15 itu dia harus jaga di gawat darurat. Masih positif Pak. Iya. Karena apa? Ya karena sudah sangat langkanya nakes ini gitu ya. Jadi minta tolong juga jangan sampai ada yang wah enak ya nakes dapat insentif gitu. Insentifnya mungkin nggak begitu besar juga gitu ya. Padahal risikonya begitu tinggi ya Bu ya. Kalau ya itu, jadi saya yakin itu kalau nakes boleh memilih mungkin memilih kondisi normal daripada kondisi sekarang. Kemudian juga ada penyediaan obat, bahkan Pak Presiden juga menyampaikan disediakan obat untuk yang isoman dan bergejala ringan atau tidak bergejala itu sampai dengan 2 juta paket ini yang akan disediakan. Kemudian juga ada termasuk juga penambahan percepatan vaksin. Diharapkan sekarang vaksin itu sangat cepat. Kemudian juga yang tetap dari lalu ya, ini rumah sakit darurat itu juga dibangun. Bahkan juga alokasi untuk oksigen. Ini juga ada gitu ya. Jadi pemerintah itu
ya bekerja walaupun dari awal anggarannya nggak ada, itu juga berupaya untuk menyisir anggaran-anggaran yang mana yang bisa dialihkan untuk mendukung PPKM ini, termasuk untuk penanganan kesehatan maupun untuk perlindungan sosial. Jadi itu pun juga penambahan ini cukup besar ya, sehingga penambahan itu dari yang semula yang tahap kedua revisi sebelumnya itu penambahannya Pagupen itu 699,43 triliun, itu saat ini menjadi 744,75 triliun. Dan ini saya yakin pemerintah terus berupaya Pak, bahkan untuk penyaluran dana desa sendiri juga dilakukan percepatan ya, dilakukan percepatan. Saat ini mungkin PMK-nya belum siap, tapi sudah ada surat edaran dan sebagainya, sehingga Pemda maupun desa itu diharapkan untuk mempercepat, mempersiapkan pas nanti PMK-nya keluar itu bisa langsung digunakan dispensasi relaksasi itu. Ya, untuk wilayah Kabupaten Pacitan sendiri dalam hal ini yang diampu oleh KPPN, Bu, realisasinya sejauh ini sampai sejauh mana, Bu? Khusus untuk PPKM darurat sendiri. Kalau untuk sampai dengan triwulan 2 ya. Triwulan 2 ini dana transfer 45,34%. Jadi untuk terkait PPKM darurat itu ada earmark 8%. Ini sebenarnya sudah semua disalurkan di desa. Jadi earmark itu anggaran untuk penanganan COVID, Pak. Baik itu untuk pencegahan maupun untuk penanganan ya. Itu sudah tersalurkan di akhir Januari maupun awal Februari. Kemudian untuk BLT itu sudah disalurkan ya. Memang saat ini baru sampai batch 5, namun sayang juga karena ada batch 2 yang belum tersalurkan 3 desa gitu. Jadi ini memang tergantung dari desanya juga gitu. Ya. Baik. Jadi harapannya dengan tersalurkannya BLT maupun earmark ini bisa membantu masyarakat dalam menghadapi PPKM. Baik, satu pertanyaan lagi sebelum nanti kita bergeser ke pendengar, Bu, ada beberapa WA yang masuk begitu yang menyampaikan pertanyaan juga. Ya, tapi sebelumnya berkaitan dengan PPKM darurat ini yang masih akan berlaku sampai dengan tanggal 26 Juli ya, Bu, dan memasuki semester kedua tahun 2021 ini yang juga bersamaan dengan pemberlakuan PPKM darurat, apakah akselerasi APBN juga terus dilakukan dan juga bagaimana pelaksanaannya, Bu Ana? Ya. Jadi selain menambah anggaran tadi, akselerasi juga terus dilakukan, Pak. Jadi dengan mempermudah diantaranya ya yang kita tangani sekarang, khususnya BLT maupun dana desa, itu adalah dengan mempermudah persyaratan, memberikan relaksasi persyaratannya. Gitu. Kemudian juga kalau untuk DAK itu karena kondisi sekarang, maka yang harusnya tanggal 21 Juli ini diperlambat menjadi tanggal 21 Agustus. Nah, untuk yang disalurkan di pemerintah pusat maupun di daerah, nah ini juga dilakukan percepatan. Kalau untuk yang KL sendiri saat ini sudah selalu melakukan percepatan ya, bahkan yang kemarin-kemarin yang hanya sampai bulan Juli dan sebagainya itu sudah tersalur, Pak. Ini tinggal persiapan untuk yang tambahan ini, dan ini sudah berjalan di kementerian, di PPN Jakarta gitu. Nah, untuk yang di sini ya kita berkoordinasi untuk mempercepat penyaluran dana desa khususnya ya, dan menghimbau kepada pemerintah daerah juga untuk mempercepat anggaran yang memang ada di daerah, karena penanganan pemulihan ekonomi ini juga anggarannya tadi diantaranya 25% dari DAU itu ada di daerah. Ya, Bu Ana, kita bergeser ke pertanyaan dulu dari Pak Purmidi di Bangunsari. Bagaimana cara mengecek apakah nama saya sudah terdaftar sebagai penerima program perlindungan sosial atau belum, Bu Ana? Ya,
Kalau itu, jadi kalau untuk mengecek ya, jadi kalau untuk mengecek sebenarnya ada di websitenya Kementerian Sosial Pak, untuk program-program yang dari kantor dari pemerintah pusat, di antaranya PKH dan sebagainya. Nah, untuk yang BLT dana desa ini sebenarnya mungkin bisa ditanyakan ke kepala desa, ke pemerintah desa ya? Di desa itu, karena ke pemerintah desa, karena yang menetapkan dapat atau tidaknya itu adalah pemerintah desa. Jadi mungkin bisa seperti itu. Bahkan kalau di peraturan sendiri, seandainya sekarang ini sudah ditetapkan, kemudian dengan adanya COVID ini orang yang berdampak itu bertambah, itu bisa mengalami perubahan, Pak. Bisa mengalami perubahan karena nanti pelaporannya itu penetapan siapa yang dapat atau tidak itu adalah di akhir Desember gitu. Jadi masih memungkinkan gitu, Pak Purwo. Termasuk misalnya warga masyarakat yang merasa terdampak serius begitu, artinya termasuk pada golongan yang terdampak langsung terhadap PPKM darurat, sementara selama ini belum terdaftar, bisa minta diupdate datanya di pemerintah desa, Ibu Ana ya? Bisa untuk diambilkan dari alokasi dana desa. Sebenarnya juga bisa juga pemerintah daerah juga sebenarnya menyediakan anggaran untuk BLT juga, Pak, gitu ya, gitu. Jadi memang di sini perlu kepemimpinan daripada pemerintah desa ya, untuk misalnya kalau terjadi seperti itu kan harus melakukan perubahan ya, Pak ya. Nah, itu tentu ada effort yang harus dilakukan. Tapi itu sebenarnya sama saja dengan pemerintah pusat yang juga melakukan perubahan-perubahan gitu ya. Baik, kita bergeser ke Mbak Clarissa di Tegalombo ini. Seperti kita tahu Bu Ana bahwa selama ini pemerintah juga memberikan subsidi kuota internet ya kepada warga masyarakat yang memang menggunakan media virtual untuk beraktivitas sehari-hari. Nah, Bu Ana, sejak awal tahun ini, begitu kata Mbak Clarissa di Tegalombo, saya tidak mendapat subsidi kuota internet seperti akhir tahun lalu. Padahal kuliah dilaksanakan secara online dan sering menggunakan media Zoom meeting. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah ada perpanjangan program subsidi kuota internet bagi pelajar atau mahasiswa seperti saya? Silakan Bu Ana. Tadi saya sampaikan ya Pak, ada karena terkait dengan kondisi PPKM darurat ini, maka subsidi internet yang tadinya sudah berakhir itu diperpanjang nanti sampai dengan Desember. Ya, ini prosesnya tentu saja dari sekolah atau tempat kuliahnya juga ya, gitu ya, gitu Pak. Jadi diperpanjang sampai Desember. Tetapi sekali lagi database itu mengacu pada database yang dimiliki oleh pihak kampus atau sekolah ya Bu ya. Tinggal laporannya seperti apa seperti itu ya. Iya. Baik, kita masih Karena itu kan datanya minta dari kampus atau sekolah Pak, mana-mana yang dia akan menerima atau tidak gitu kan. Baik, obrolan kita pagi ini. Kalau kemarin sudah terdaftar, insya Allah terdaftar lagi. Dapat lagi. Obrolan kita pagi ini sebenarnya cukup menarik karena berbicara tentang perpanjangan PPKM darurat dan ada lagi kata-kata akselerasi serap anggaran diperjuangkan. Nah ini ternyata bukan hanya PPKM darurat yang sepihak kemudian menciptakan keluhan bagi sebagian warga masyarakat yang terdampak, tetapi ada juga konsekuensi yang dilakukan oleh pemerintah atas keputusan itu, yaitu melakukan akselerasi penyerapan anggaran ya Bu. Kita bergeser ke pertanyaan berikutnya Bu Ana. Nah, APBN tahun 2021 ini kan sudah dilakukan percepatan Bu. Tetapi bagaimana kira-kira gambaran capaian kinerjanya pada semester 1 tahun 2021 yang bersamaan juga dengan penerapan PPKM darurat ini Bu Ana? Ya, kalau untuk di KPPN sendiri ya, ini sebenarnya serapan satker di kantor di lingkungan pemerintah pusat itu cukup bagus Pak. Yang kurang bagus itu hanya untuk TP karena memang untuk pembangunan pasar, jadi sampai saat ini belum ada realisasi. Itu dananya juga cukup besar ya, 4M. Kemudian juga ini sekolah ini ya juga masih lebih rendah
Yang lainnya itu sudah banyak, bahkan hampir mencapai 70%. Yang saat ini masih belum sesuai harapan. Nah, harapannya nanti dengan akselerasi ini, dengan adanya relaksasi yang diberikan pemerintah pusat ini, mempercepat untuk dapat direalisasikan dan disampai ke masyarakat gitu ya. Jadi tidak hanya realisasi sampai ke rekening kas desa atau rekening penerima yang susah sampai ke keluarga penerima manfaat, tapi juga mari kita perjuangkan. Makanya saya mengambil tema kita perjuangkan gitu ya Pak, karena itu harus diperjuangkan supaya misalnya BLT tadi itu tidak hanya sampai ke rekeningnya penerima, tapi juga sampai ke rekening sampai diambil dan juga dimanfaatkan, karena mereka memanfaatkan khususnya untuk makan ya Pak ya. Jadi jangan sampai tertunda hajatnya, apalagi kebutuhan pokok ini gara-gara kita memaklumkan diri bahwa ini PKM gitu ya, tapi kita harus berjuang walaupun kita tidak bisa kemana-mana. Kita harus memastikan BLT ini bisa tersalurkan dengan cepat dan dapat dimanfaatkan. Dalam situasi seperti apapun begitu ya? Relaksasinya, iya betul. Relaksasinya sebenarnya banyak Pak. Di antaranya kalau bagi yang belum sama sekali tersalur, itu bahkan kalau mereka itu harus APBD ditetapkan, itu bahkan saat ini nggak perlu APBD. APBD nanti di dana desa tahap kedua. Karena apa? Dana desa itu juga tadi saya sampaikan ya bahwa dana desa itu saat ini dikhususkan ini untuk penanganan COVID maupun untuk BLT. Bahkan di seruan daripada Menteri Dalam Negeri tanggal 12 ini bahwa Bupati Wali Kota agar memastikan kegiatan yang bersumber dari dana desa dioptimalkan untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka COVID. Jadi jangan sampai juga masyarakat pemerintah desa, wah saya ini jauh gitu ya, nggak ada COVID gitu. Tapi harus tetap, apalagi dengan rambu-rambu yang diberikan oleh WHO tadi bahwa ada varian baru gitu ya. Kemudian juga memastikan terlaksananya kegiatan bantuan tunai langsung, kemudian memastikan terlaksananya kebijakan penganggaran untuk kegiatan PPKM Mikro dan pembentukan penanganan posko penanganan COVID. Juga memastikan dan menindaklanjuti peraturan kepala desa terkait penetapan PPKM Mikro. Jadi semua anggaran desa ini saat ini itu diarahkan untuk bagaimana mendukung PPKM maupun penanganan COVID ini. Jadi ya sewajarnya kita untuk memperjuangkan kecepatannya gitu Pak. Ya, sekali lagi karena kondisinya sekarang ini extraordinary, situasinya di luar kebiasaan begitu, sehingga semua langkah pun harus dilakukan secara luar biasa ya Bu ya, atau di luar kebiasaan juga. Baik Bu Ana, waktu kita tinggal 7 menit saya kira. Hal-hal yang barangkali bisa disampaikan untuk warga masyarakat Kabupaten Pacitan berkaitan dengan perpanjangan PPKM darurat dan juga langkah-langkah strategis yang dilakukan pemerintah ini mungkin bisa ditegaskan sekali lagi untuk masyarakat Bu Ana. Ya, terima kasih Pak Moro. Jadi di tengah kenaikan COVID-19 yang meningkat signifikan, ini pemerintah itu terus berupaya semaksimal mungkin ya agar menahan dampak terhadap sosial ekonomi. Untuk itu APBN telah difokuskan pada penanganan COVID-19 dan juga agar lebih terkendali dan pemberian perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, rentan maupun bagi pekerja yang terdampak. Kemudian sebagai hasil evaluasi PPKM darurat ini, program perlindungan sosial telah meningkat dari 153 menjadi 187,87 triliun. Kemudian penanganan kesehatan juga menjadi prioritas saat ini ya. Ini juga anggarannya naik dari sebelumnya 172 menjadi 193 triliun. Nah, untuk itu
mari kita terus bekerja sama, terus berjuang untuk dapat mempercepat penyaluran dana, untuk dapat mempercepat sehingga mendukung pada pemulihan ekonomi maupun penanganan daripada COVID ini. Dan kami, Pak Purwo, selaku kantor vertikal di Kementerian Keuangan ini juga selalu siap untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk bank juga, agar penyerapan ini bisa segera dilakukan dan pemanfaatannya juga agar cepat sampai ke masyarakat. Kemudian juga kami, mari kita terus untuk menjaga protokol kesehatan dan mari kita menjadi individu yang menjadi pejuang ya. Saya kira juga untuk menegakkan protokol kesehatan berjuang juga Pak Purwo, karena kadang lupa gitu ya. Nah, kita mari kita memberikan contoh untuk terus menjalankan protokol kesehatan, memberikan menjadi role model lah gitu ya, untuk kita tetap menjaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan dengan protokol kesehatan yang bagus dan juga kita mudah-mudahan bisa mensukseskan program vaksinasi yang merupakan dua hal yang pokok dalam pengendalian penularan COVID ini ya, protokol kesehatan, kemudian juga vaksin. Maka mudah-mudahan nanti setelah 26 gitu ya, atau sekarang ini sudah nanti turun menuju tanggal 26 dan 26 kita bisa buka kembali. Pak Purwo. Ya, baik Bu Ana, terima kasih waktunya untuk Suara Pacitan pagi hari ini, dan ini tentu saja harus menjadi komitmen dan semangat kita semua untuk bareng-bareng bangkit gitu ya, karena tidak mungkin semua ini bisa kita lakukan secara parsial atau sendiri-sendiri. Tanpa gotong royong dan kebersamaan, semua cita-cita itu akan sulit untuk kita wujudkan, karena sekali lagi kita bicara pandemi itu kan konteksnya masyarakat secara umum dan tidak individu lagi, tetapi kebersamaan kita diuji di sini Bu Ana ya. Dan mudah-mudahan pandemi segera berakhir. Selain upaya-upaya patuh terhadap protokol kesehatan, tentu saja kita juga harus banyak berharap, banyak berdoa dan meminta campur tangan Yang Maha Kuasa untuk segera mengakhiri pandemi yang melanda negeri ini. Bu Ana, terima kasih sekali lagi waktunya untuk Suara Pacitan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan bertemu pada kesempatan berikutnya. Salam untuk teman-teman di sana, Bu Ana. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Purwo. Sama-sama Bu Ana. Kita akan jumpa sepekan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama jiwa dan